Bismillah. Apakah kalimat cerai harus dengan kalimat tanda kutip saya ceraikan kamu? Atau kalimat yang semisalnya seperti kalau kamu sudah enggak mau nurut, saya persilahkan. Dan kalimat ini diucapkan di Mekah beberapa kali sebelum wukuf. La haula wa la quwata illa billah. Istri itu akhi dipeluk, dicium, diajak ngobrol, cerai. Apa? Hah? Perempuan lembut Allah ciptakan, kata Nabi SAW, istri itu kalau kau menikmatinya kau akan menikmatinya, tapi kalau kau tegang kau akan tegang. Nikmati saja. Itu apa antum aja berantem? Nanti lawan Yahudi, lawan siapa di medan perang, nah baru antum angkat. Ayo, gitu. Nah, sama istri ini. Apalagi wukuf, lagi haji. La haula wala quwata illa billah. Lagi ibadah. Wukuf itu di Arafah loh, puncaknya ibadah haji. Baiklah. Kalau di sini, kalaupun sampai ya kalimat yang dia katakan kalau kau tidak mau nurut saya persilakan. Kalau dia niat dalam hatinya cerai bisa terjadi. Tapi kalau dia cuma niat untuk mendidik, mengancam, tidak jatuh padanya. Ya. Mirip tadi dengan kalimat kamu haram buat saya atau kamu saya haramkan buat saya. Maka ini sama, ini cuma dia bayar kafarah. Mirip dengan sumpah yang dia harus tebus. Bagaimana cara kita menyikapi sikap istri yang pencemburu, selalu buka-buka WA, dan yang lainnya. Sampai terkadang saya merasa risih. Nggak boleh, ukhti. Ya muslimah, nggak usah ambil tugasnya malaikat. Nggak usah. Kalau kelihatan depan mata, salah, luruskan. Benar dukung. Yang tidak kelihatan, jangan korek-korek. Nggak usah. Ini step by ini. Nggak digaji, nggak diapa, catat semuanya. Lapor kepada Allah langsung, Tuhannya. Bisa dicabut langsung, mati. Ubun-ubunnya bisa dicabut. Nah yang itu apa repotnya. Ya. Dan saya sudah bilang teman-teman, ini cemburu bahaya. Ini potensi bagus ya. Baik, potensi cemburu. Tapi padahal pelanggaran agama. Jangan cemburu semuanya gitu. Ini kalau dibiarkan berbahaya, karena kalau kita tidak kontrol, kena bentuk cinta, katanya kita kepada pasangan, hanya kita sembarangan saja cemburu. Nanti biar pasangan kita berdiri dekat tembok, cemburu sama tembok juga. Kenapa kau berdiri di situ? Pasti dulu pernah ada orang lain berdiri. Hah? Bisa jadi begitu nanti. Kenapa kau ajak saya makan sini? Pasti kau punya kenangan dulu. Hah? Kan jadi masalah. Karena cemburu gak dikontrol. Padahal pasangannya niat baik mau ajak makanan itu, saya pernah coba loh makanan enak. Kan jadi masalah. Kenapa aja di toko baju sini? Pasti pernah kau beliin orang lain. Pasti. Kan jadi kemana-mana. Jadi tidak usah. Cemburu itu pada tempatnya. Kalau pelanggaran agama, pasangan kita betul-betul memang berhubungan gelap sama orang, haram, itu wajar. Wajar kita cemburu. Itu yang terjadi pada saat radhiyallahu anhu kan. Yang pada saat ada laki-laki mengatakan, ya Rasulullah, saya pulang ke rumah, saya dapat istri saya sama laki-laki. Maka saat mengatakan, ya Rasulullah, kalau terjadi pada saya akan penggal nih. Gitu kan? Saya akan bunuh nih. Cemburunya itu karena pelanggaran agamanya. Gitu kan? Maka itu normal. Tapi kalau cemburu sama mertua, cemburu sama anak, cemburu sama ipar, bukan pada tempatnya ini. Nggak boleh. Bagaimana kita hapus status saudara istri kita atau suami kita? Kita mau cemburu sama ipar. Gimana kita hapus statusnya? Dia fulana, istri kita, bin fulan, misalnya Hafsah atau Aisyah bin Muhammad misalnya. Ini contoh saja ya, misal nama orang. Kemudian ini bukan nama Nabi SAW kita maksudnya, tapi contoh saja. Kemudian ada adiknya namanya misalnya ya siapa? Abdullah misalnya. Abdullah juga bin Muhammad. Ini nggak bisa kita hapus dari adik istri kita. Gimana caranya? Kita boleh menjaga jarak kalau akhlaknya tidak baik, boleh. Tapi untuk memutus mereka jangan. Dan kita harus bijak ya. Kalau kita punya masalah sama seseorang, maka orang itu saja. Dan masalahnya apa? Masalah itu saja. Jangan melebar kemana-mana. Apakah termasuk cerai ketika seseorang dan pasangan sudah saling bilang, kita sudah tidak cocok lagi? Enggak lah. Tidak cocok dalam masalah apa itu? Lagi memang harus berusaha untuk cocok. Untuk hidup sama-sama. Ya. Kalau ini makanannya biasa, makanan dari kota ini, yang ini makanan ini, ya sehari ini. Adaptasi saja. Gak ada masalah kok dalam adaptasi itu. Insya Allah tidak masuk dalam cerai itu. Bagaimana kalau seorang suami mentalak istrinya lewat telepon? Apakah itu sah? Sah. Makanya jangan main
nggak boleh. Baik tulisan atau lisan jatuh, nggak boleh. Kalau ada orang bisu, nggak bisa bicara, bagaimana dia ceraikan istrinya? Tulis. Ya? Tulisan dan lisan bahaya sekali. Hukum cerai dalam keadaan istri sedang hamil, setahu saya nggak apa-apa, jatuh gitu kan. Tapi masa iddahnya itu sampai dia melahirkan. Kan kalau wanita yang diceraikan tidak hamil, maka masa iddahnya 3 kali haid. Tapi kalau hamil sampai selesai melahirkan, iddahnya lebih panjang. Kalau dia diceraikan di hamil bulan pertama, maka dia melahirkan di bulan 9, berarti 8 bulan itu masa iddah gitu kan. Hukum menikah dalam keadaan hamil, tapi yang menikahinya laki-laki yang telah menghamilinya, apakah pernikahannya sah? Ini khilaf di antara ulama tentang masalah ini ya. Tapi asal hukumnya wanita hamil tidak boleh dinikahi. Asal hukumnya nggak boleh dinikahi. Ya. Nabi SAW mengatakan janganlah kalian menimpa sperma di atas sperma saudaranya. Ini diambil oleh para ulama sebagai dalil, walaupun pemilik sperma, itu kan, dianggap tidak sah karena dia sperma tidak sah itu. Jadi tetap dia tidak boleh tuang lagi spermanya yang sah setelah akad nikah di atas sperma dia yang dulu. Dianggap ini sperma salah dulu. Berarti enggak? Walaupun dia juga pelakunya. Itu pendapat yang umumnya ulama mengatakan tidak boleh. Tapi ada pendapat sebagian kecil ulama yang mengatakan boleh kalau memang si pelaku. Allahu a'lam, itu yang dikatakan. Karena dianggap dia juga pemilik sperma yang awal. Tapi tentu ini lebih baik dihindari. Makanya akhwat muslimah, saya nasihati baik-baik. Ingat, makin Anda menjaga kehormatan diri, tidak mudah disentuh, tidak mudah dilihat sembarangan anggota tubuhnya, tidak mudah diajak jalan, demi Allah makin dihormati sama suaminya nanti. Kita laki-laki ini segan dengan perempuan yang diajak jalan, gak boleh. Nanti setelah halal, ini gak boleh, ini gak boleh. Memang, kalau mau setelah nikah, itu pasti dihormati sama suaminya. Tapi kalau diajak, belum diajak, yuk kita keluar yuk, dia yang ngajak. Yuk nginap sini yuk, ini, itu, wah ini, nanti suaminya gak hormati. Gak ada nilainya, gitu kan. Karena dianggap ini orang, jangan sampai dia sudah buat sama laki-laki selain saya begini. Mungkin saja tidak, tapi sudah begitu. Maka mulia teman-teman, ini terjadinya hamil di luar nikah, begini segala macam, ini karena itu. Terlalu gampangan. Gitu. Saya bercerai dengan istri, dia meminta semua barang yang telah diberikan, katanya tidak ikhlas semua yang diberikan kepada saya. Saya harus kembalikan atau tidak? Bagaimana hukumnya Ustaz? Kalau orang sudah memberi, itu namanya sedekah. Kata Nabi SAW, kalau orang ya menarik kembali sedekahnya seperti orang yang menjilat kembali muntahnya. Bagaimana bisa ini? Kecuali barang itu cuma dipinjam. Ini bakhil.